Loro saja belum. Apalagi ngerti sini. Ini sebagai komparasi saja. Jadi kalau kita itu tidak memahami, kemudian membuat sesuatu yang informasinya jadi keliru kayak yang di PDN tadi. Jadi Kartosuro itu marketnya itu ada alun-alun kidulnya. Saya tanya, tuh, zaman Kartosuro itu belum ada alun-alun kidul, Pak. Kalau si pinggir sudah ada, kalau alun itu tidak ada. Jawabannya apa? Pak, dulu waktu kita ke sana, survei lapangan itu ada lapangan sepak bola di sebelah selatan Benteng Keraton itu. Nah, asumsi kita itu alun-alun kidul. Nah itu kayak kok lapangan sepak bola itu halamannya penduduk. Jadi bukan bekas alun-alun kidul. Nah, kita perlu dirubah itu akhirnya, tapi ya mungkin masalah biaya dan sebagainya. Tapi dengan informasinya begitu. Makanya kalau punya kamu dapat dibawa ke sana kalau saya. Balik ke sini. Jadi keraton itu dikelilingi oleh benteng. Ada Jeron Benteng, ada Jaban Benteng. Jeron Benteng itu adalah perkampungan untuk para abdi dalem yang punya profesi. Dan dulu itu juga tempat untuk menjulit keraton. Tapi karena perkembangan di Jeron Benteng itu sendiri sudah begitu pesatnya, maka sebagian besar prajurit keraton dipindah di luar benteng. Itu loh ceritanya. Sehingga yang tertinggal sekarang adalah toponimi. Jadi misalnya ada kampung Siliran, itu kampungnya orang abdi dalem Silir. Abdi dalem Silir itu yang mengurusi tentang lampu keraton. Gamelan itu bukan gamelan yang ditabuh, gamelan itu bukan. Gamelan itu adalah daya sakata gamel. Gamel itu adalah orang yang tugasnya adalah memelihara kuda. Itu gamel. Kenaan itu kena kereta kerajaan. Nagan itu ada bermacam-macam. Ada nagan yang katanya udah Pak Yuni, nama lupa sebalik bilang. Nagan itu satu tembung nyoba dari tempatnya nyoba. Tapi juga tenagan karena di situ dulu ada patung naga namanya Nogo Luntak. Nah, maka disebut dengan Nogo. Patehan itu kampung untuk abdi dalem pembuat teh untuk raja. Langen Astra itu berjulit. Langen Astro. Jadi ini berjulit yang gamanya itu adalah Jemparing. Langen Astro. Langen Arjan itu juga berjulit. Diperjulit pengawal raja. Yang sekarang itu masih terletak di dalam benteng. Kalau yang di luar benteng sekarang itu dulu adalah perkampungan perjulit yang dipindah dari Jeron Benteng. Jadi ada 10 bergoto di Keraton Yogyakarta itu. Yang 2 yang Bugis itu adalah perjulitnya Patihan. Terus kemudian yang satunya lagi adalah perjulitnya Pangeran Adipati Noh. Karena di sini disebutkan di sini ada Wiroblojo, nah ini Wiroblojo, Daengan, Daeng, Patangpuluh, berjulit Patangpuluh, Joko Karyo, Prawirotomo, Nyutro, Ketanggung, Mantri Seru. Itu berjulitnya Sultan. Kemudian yang Bugis dan Surakarso, yang Bugis itu untuk pakai dalem, yang Surakarso itu Surakarso adalah berjulit untuk putra Mas Sultan. Makanya mesti dulu tahu itu. Makanya pada waktu upacara Gandebek, pada waktu prajurit berangkat dari Pracimosono masuk ke dalam masuk ke Kamandungan Lor atau ke Togel itu, yang namanya prajurit Bugis dan Surakarso dan prajurit Pakualaman tidak boleh masuk ke Kedaton. Jadi yang 8 bergodo itu masuk lewat pintu selatan, tapi yang 2 itu langsung ke Kamandungan Lor. Jadi tidak boleh masuk ke dalam keraton, lebih-lebih di depan bangsal Kecono. Itu sampai sekarang masih berlaku. Karena ini bukan prajurit Kasultanan. Lu sampai kata upacara pun diatur seperti itu. Nah ini kan hanya tahu kalau tahu sendiri waktu di lapangan.
atau buku yang sudah kamu tulis berjudul Keraton. Seperti itu. Dan kampung prajurit itu berbentuk tapal kuda. Jadi yang Wirabrojo di sebelah barat sampai ngidul ya kan, saya Pati Jero di depan saya itu Ngetan, Ngalor sampai ke Surakarta dan ke Pakote itu jadi itu sampai bentuk. Kemudian kalau kampung untuk para pejabat pemerintahan keraton itu terletak di sebelah utara. Jadi mereka sudah jadi kayak kepala kiwo, kepala tengen, gedong kiwo, gedong tengen, Bumijo, Siti Sewu, Numbak Anyar, Penumping. Tapi ingat, tadi pendengar kalau membaca buku sama karena orang Jawa, orang Jogja itu senang basake tembung itu. Padahal itu keliru, tidak boleh. Numbak Anyar itu kalau di dalam buku-bukunya orang Jogja itu kan maos enggal. Nah, maos itu bukan moco. Maos itu dari kata waos. Waos itu artinya tumbak. Di samping tumbak, waos itu juga berarti untu. Nah, kalau maos enggal itu berarti numbak anyar. Macanan itu bukan kampungnya Macan. Itu dari kata moco. Jadi kampungnya orang yang membaca naskah keraton. Jadi disebut Macanan. Orang kalau membuat Macan tidak. Kalau kita tidak hati-hati sering keliru seperti itu. Beratkan ya, jadi besok itu bisa dijelaskan ya. Toponimnya itu jadi bisa menjelaskan. Ini tadi sudah saya singgung yang Trihita Karana tadi itu atau makrokosmosnya Keraton Jogja dari Laut Selatan, Keraton dan Gunung Merapi, dan mikrokosmosnya dari Panggung Kerapiak ke Buku. Itu loh. Palemahan, Pawongan, Parahyangan. Tapi karena ini Hinduistis, sultannya harus Islam, harus Muslim, maka dirubah menjadi Hamemayu Hayuning Bawono dan Manunggaling Kawula Gusti. Hamemayu Hayuning Bawono itu membuat Bawono menjadi Hayu yang berarti indah dan Rahayu yang berarti lestari. Maka konsepsi Hamemayu Bawono di Jogja itu adalah konsepsi rahmatan lil alamin. Hubungan antara keraton dengan Laut Selatan itu hubungan manusia dengan alam. Kemudian keraton dengan sekelilingnya hubungan manusia dengan manusia, Bluminanas. Keraton dengan Gunung Merapi hubungan manusia dengan Tuhannya atau Bluminanas. Ini yang makrokosmos. Kemudian di sebelah utara ada Tugu, di sebelah selatan ada Panggung Kerapiak. Tugu itu adalah lambang lingga, Panggung Kerapiak lambang yoni. Itu di dalam Kusmobinatohan itu lambang kesuburan. Tetapi karena kembali lagi sultannya harus Muslim, konsepsi yang Hinduistis kemudian dirubah menjadi konsepsi Islam Jawa. Lahirlah konsepsi Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan dari Panggung Kerapiak ke keraton, paran dari Tugu ke keraton. Mengapa kok filosofinya dari selatan ke utara dan dari utara ke selatan? Keraton sebagai punjernya atau pusatnya filosofi, karena di Keraton Jogja itu ada lampu yang tidak pernah padam sejak B1, yaitu lampu Kanjeng Kyai Wiji atau Kanjeng Kyai Wiji yang disemayamkan di gedung Proboyekso sampai sekarang tidak boleh padam lampu. Nah, Keraton Sakjaka ini tidak ada yang konsepsinya seperti Keraton Yogyakarta ini. Itulah sebabnya konsepsinya dari selatan ke utara dan dari utara ke selatan. Dan ini dari Tugu Keraton dan Panggung Kerapiak itu disebut dengan sumbu filosofi. Yang dari Laut Selatan Keraton Gunung Merapi disebut dengan sumbu imajiner, karena sumbunya itu virtual, tidak nyata. Tapi kalau dari Panggung Kerapiak Keraton Tugu itu sumbunya nyata berupa jalan. Jadi Keraton Yogyakarta itu mempunyai dua sumbu, sumbu imajiner dan sumbu filosofi. Ini harus kita ketahui. Ini yang menamakan saya waktu itu dengan Profesor Otto Sumarwoto. Jadi istilah sumbu filosofi itu belum lama. Ini jadi berbeda filosofinya.
Hebatnya lagi yang saya kagumi itu, kenapa Mangkubumi punya konsepsi seperti itu? Antara tubuh, keraton, dan pemuda kok bisa menjadi satu garis lurus. Nah, kemudian saya analogikan, konsepsi yang seperti ini itu hanya ada di Candi Borobudur. Jadi antara Candi Mendut, Candi Pawon, dan Candi Borobudur itu satu garis lurus. Makanya seharusnya kalau ke Candi Borobudur itu 3 hari 2 malam untuk nampak tilas. Bedanya kalau di Yogyakarta antara tugu keraton, kampung rakyat dan sebaliknya itu Sangkan Parang itu mati. Tapi kalau dari Candi Mendut, Candi Pawon dan Candi Borobudur itu konsepsi dasar Sambara Marga atau 10 tingkatan manusia untuk mencapai bodhisattva. Diawali dari Candi Mendut, konsepsi Sambara Marganya menyeberang Kali Elo dan Kali Progo yang saya katakan tadi, Bulkar Ketrika, Bengawan Gangga dan Jamuna. Kemudian Candi Pawon adalah Prayoga Marga. Kaki Candi Borobudur itu adalah Darsana Marga. Kemudian Candi Borobudur dari kaki sampai lantai 10 itu Bawana Marga, dan di puncak Candi Borobudur itu jadi disebut dengan Aksaisa Marga. Jadi antara Sambara Marga, Prayoga Marga, Darsana Marga, Bawana Marga, sampai Aksaisa Marga itu adalah perjalanan manusia untuk mencapai bodhisattva. Nanti bener sesok menulis. Jadi harus tahu itu bedanya antara Sangkan Parang itu mati tadi atau Manunggaling Kaulo Gusti. Ini yang harus Anda ketahui. Hebatnya saya yang kagum dengan Rasa Juga itu Mangkubumi sama habis bila. Punya konsep dia begitu hebat. Jadi mengapa konsepsi yang Sangkan ning dumadi atau perjalanan manusia sejak lahir, kemudian dewasa, kemudian berumah tangga sampai dia melahirkan lagi, itu kok dari selatan ke utara, bukan dari utara ke selatan? Karena di panggung raga itu adalah lambang Yoni. Yoni itu pawestren. Pawestren itu yang punya perempuan. Kalau lingga itu yang punya laki-laki, maka disebut dengan pajaleran. Ini prinsip. Nah, ini lambang kesuburan. Maka di sebelah barat laut Panggung Merapi itu ada satu kampung namanya Kampung Mijen. Mijen itu dari kata wiji. Wiji itu benih. Benih manusia itu dikandung wonten dua garbanipun sang ibu. Lahir lewat yoninya sang ibu. Perjalanan ke utara dari Panggung Rakyat tetapi berhenti di Magangan. Maka tidak ada lortu Magangan dan ada yang di selatan. Ini katakan di Candi Borobudur, Candi Mendut, Ketrika, Gangga dan Jamuna kan di sungai ini, kemudian Candi Pawon. Maka Candi Pawon itu di kampung sampingnya, di kampung sebenarnya kampung Brojonalan. Sebenarnya itu Brojonalan itu dari asal kata Wajra Nalan. Ini kan tadi bakaran untuk membakar nafsunya itu. Wajra yang menyala di Candi Borobudur. Ini Candi Mendutnya. Ini menurut saya candi yang indah sekali, dan patungnya sedunia yang ada di Candi Mendut ini. Patung Buddha yang 3 itu antara apa? Yang satu yang Buddha pada waktu berubah pertama kali di Taman Busa. Kemudian yang satunya itu saya lupa namanya. Awal itu Keswara dan Wajraprani. Awal itu Keswara yang sebelah kiri, Wajraprani yang sebelah kanan. Itu hanya ada di Candi Mendut. Maka orang Jepang itu mesti ke candi sini. Jadi ini sulit jodoh, kemudian seret rezeki itu ke sini. Nanti kalau berhasil dia membuat prasasti keberhasilan itu. Nah, dulu dipasang di dalam tapi tidak boleh, karena dipasang di sebelah luarnya. Itu patungnya apa? Prosesnya orang-orang dari Jepang yang merasa berhasil setelah berkunjung ke tadi.
Candi Pawon, terus ini Candi Borobudur. Ini tadi sudah hubungan Gunung Merapi, ini cerita kanan, nah ini dari utara ke selatan tubuhnya seperti itu. Tubuh golong bilik, jadi tubuhnya dulu ada seperti itu, golong di atas, bilik di bawah. Dulu tingginya 25 meter, tapi setelah gempa 10 Juni 1867 itu terpotong, runtuh, 22 tahun diterlantarkan dan dibangun kembali jadi tubuh yang seperti ini. Nah, ini tubuh yang salah, tapi meskipun salah tidak boleh dibongkar karena sudah menjadi struktur cagar budaya. Nah, bisa itu dibongkar atau dipindahkan kan? Nah, panggung rakyatnya yang ini yang tadi yang saya katakan tadi, Lingga atau Yoni. Nah, perjalanan ke utara dari panggung rakyat udah jalan Panjaitan, lalu Kebayanan, kemudian sampai ke alun-alun selatan, Sitinggil, Kamandungan Kidul, kemudian Makanan. Perjalanannya itu dari lahir, dewasa, kemudian berumah tangga, dan maka tanaman atau vegetasi antara panggung rakyat dan Pelembung Gading itu hanya ada dua, asem sama tasum. Jadi diibaratkan lahir perempuan itu kalau sudah menginjak dewasa menimbulkan rasa sengsem lawan jenisnya, maka dia disanjung. Atau kalau anak yang baru lahir itu berarti nyenengke wong tua nih, maka dia menimbulkan rasa sengsem orang tuanya, maka disanjung. Nah, daun asem yang masih muda itu namanya sinom. Sinom itu dari kata anom, jadi wanudya yang masih anom menimbulkan rasa sengsem lawan jenisnya. Jadi wanudya yang masih anom menimbulkan rasa sengsem jejaka yang. Dan mengapa besok sinom? Sinom itu adalah rambut halus yang didahi wanita itu. Jadi dahi wanita itu ada rambut yang harus dijadikan pakai Jawa kan disunggan. Ini timbul. Ini menjadi seks appeal, menjadi jenis apa itu? Karena banyak tempat di luar jadi orang ketok sinom. Jadi makanya sinom itu kita ada pepatah di dalam bahasa Jawa. Jadi kalau wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki kan ada narik, naik rambut dengan dan sinom mikis kita. Alisin tanggal itu ngeng tawang meripatin gambar kangenan irunge nguduk melati kemudian pipine duren sajuling kemudian lambene manggis karengat untune miji timur janggane ngulan-ulan pundake raju mas sing sora. Kalau wanita sudah punya daya seperti itu penting loh mau. Kenapa? Karena semua daya tarik ada di sini. Jadi makanya tadi asem tadi itu orang miso juga tadi. Itu banyak filsuf. Nanti sampai lalu itu tandurannya tanggal. Jadi alun-alun yang tinggi itu hanya dua, yang di selatan tingginya itu hanya tinggi yang di dua, di tengah itu namanya tinggi kurang. Pakai balik, lain itu wangi. Jadi sing lanang wis wani lamar, mergo wis pakai balik. Gitu. Nah ini yang di tengah itu bukan Jono Daru Dewa Daru, tapi namanya ringin supet kurang. Pada supet kurang itu kalau di Pagelaran Utara itu adalah jalan yang mengapit Sitinggil namanya supet kurang. Jadi namanya sama tapi barangnya berbeda. Nah, jalan yang mengapit di Sitinggil Lor namanya supet kurang, jalan yang mengapit Sitinggil Kidul namanya Pamengkang. Jadi beda barangnya sama-sama mengapit Sitinggil, tapi yang utara itu supet kurang, yang Kidul Pamengkang. Supet kurang di Kidul itu nama ringin yang dua di tengah alun-alun itu. Kalau di yang utara itu Jono Daru yang di sebelah timur, Dewa Daru yang di sebelah barat.
nanti sampai di Sitinggil Kidul yang sekarang dari Satoningil 2 itu apa tanamannya pelem cempura sama soka. Soka bunganya merah, kemudian yang pelem cempura bunganya putih. Putih itu lambang benih laki-laki, merah itu lambang benih perempuan. Di Sitinggil Kidulan itu terjadi persatuan antara benih laki-laki dan benih perempuan. Maka turun ke utara, masuk ke Kamandungan Kidul. Kamandungan itu Panude yang tadi itu sudah mengandung. Maka tanamannya beda lagi. Jadi tanamannya itu apa? Bukan lagi pakai ini dan sebagainya. Jadi tanamannya itu adalah jambu dersono. Jambu dersono itu filsafatnya kadersan siing sasono. Jadi kalau istri sudah mengandung, siapa yang tidak senang apa suaminya kalau istrinya mengandung? Mau dibangun bayi tabung bareng. Jadi maka kadersan siing sasono itu dilambangkan dengan jambu dersono. Tapi jambu dersono juga berasal dari kata sudarsono yang artinya contoh atau tauladan. Maksudnya supaya bayi nanti yang dilahirkan itu akan bisa menjadi contoh, bukan saja memberi contoh. Maka saya kalau bukan koreksi, kalau mengatakan sosok tulodo yang dewan kerja tubuh dan lain itu, sosok tulodo itu tidak hanya sekedar memberi contoh, tapi menjadi contoh. Maka disebut dengan sudar. Makanya kalau orang yang namanya sudarsono tidak bisa menjadi contoh, kudu diganti jeneng. Sriyanto. Ke utara itu sampai dia di Magelangan. Magelangan yang ada di sebelah selatan. Suyanto. Karena filsafatnya berhenti di situ. Sangkan itu berhenti di Magelangan. Artinya apa? Artinya sudah lahir bayi itu magang menjadi manusia. Nah, bayi yang lahir itu membutuhkan gizi yang cukup. Maka ada 2 kampung di situ. Kampung Kebulen dan kampung Sepul Langgen yang membuat 1 anak yang dilahirkan tadi itu supaya gizinya bagus. Ini filosofi Sangkaning Dumadi berhenti di situ. Makanya kalau Anda ke keraton itu sampai di Magelangan itu ada pager di sebelah selatan bangsa Magelangan itu. Artinya apa? Artinya bahwa filsafat dari Sangkaning Dumadi itu berhenti di situ. Nanti dari utara ke selatan itu Paraning Dumadi, itu perjalanan manusia untuk kembali menghadap Sang Kolik. Diawali dari Tugu, kemudian 4 penggal garis jalan. Jadi yang pertama yang dulu jalan Pakubu itu Margotomo, Malioboro, Margomulyo, Pangurahan. Itu nama jalan yang tidak bisa dirubah. Yang mengusulkan dikembalikan itu saya. Itu pada tahun 1996 waktu KR ulang tahun saya menjadi pembicara yang saya cetuskan pertama kali bahwa nama jalan itu harus dirubah dikembalikan sesuai dengan asli filosofi. Baru 14 tahun kemudian itu baru dirubah namanya. Nah, Tugu itu dinamakan Tugu Golong-Giling kan ada beberapa macam maksudnya. Golonging cipta rasa lan karsa untuk kembali menghadap Sang Kolik. Atau Tugu Golong-Giling itu manunggaling kawula Gusti. Kawula yang berarti rakyat, Gusti yang berarti pimpinan atau raja, atau kawula yang berarti raja dan Gusti yang namanya Gusti Allah. Karena apa? Karena Tugu itu menjadi point of view pada saat Sultan duduk di bangsa Menentur Tangkil. Itu point of view-nya adalah puncak Tugu Golong-Giling. Maka kalau orang sudah mau kembali ke Sang Kolik manunggaling, kalau Gusti tadi Paraning Dumadi, jadi manunggaling cipta rasa lan karsa itu hatinya harus bersih. Bersihnya hati itu diwujudkan tugu yang dicat dengan putih. Putih itu lambang kesucian. Ada 2 kampung di sebelah timur itu
kampung Gondolayu, di sebelah barat itu kampung Pipit. Tahu jeneng kampung kok elek Gondolayu. Gondolayu kan berbau busuk. Itu diganti Gondwarum. Kayak Sidarum itu. Apik. Tapi karena ini berkaitan dengan filosofi tidak bisa dilepas. Karena apa? Karena orang yang sudah mau kembali ke sang kulit itu hatinya harus bersih. Dipingit pun hati itu kalau kotor. Jadi yang berbau busuk tadi itu gondone layu ya tetap layu. Margo tomo margo jalan, tomo keutamaan, jalan menuju keutamaan. Malioboro dari kata wali obor kanggo obor ajaran para wali kalau kita mau menghadap sang kulit. Margo mulya, margo jalan, mulya kemuliaan hidup. Jadi jalan untuk menuju ke kemuliaan hidup. Godaan antara kita pada saat ini kembali ke sang kulit itu ada dua, godaan duniawi dan godaan syahwati. Godaan duniawi itu diwujudkan dengan kompleks kepatian. Kemudian yang godaan syahwati itu diwakili dengan pasar beringharjo, karena di pasar itu semua ada, sejak wanita cantik, pakaian bagus, makanan enak, ada semua. Itu godaan duniawi dan godaan syahwati. Panguraan dasar kata ura itu musah atau mengusir nafsu hewani. Tapi sampai di alun-alun kidul, kemudian sampai Pagelaran, Sitinggil, kemudian Srimanganti, kemudian Pataran. Makanya ada teori bahwa dari perempatan kilometer 0 itu sampai ke Kedaton itu harus melewati 7 pintu dan 7 halaman. Itu konsep the 7 step to heaven atau 7 tangga menuju surga. Jadi kalau di Keraton Solo, Panguran itu dulu, itu tadi kan saya katakan membusak nafsu, mengusir nafsu hewani. Itu ada seloten tank kayak Yon itu yang digunakan untuk menyembelih binatang buruan dan dagingnya dibagi pada rakyat dan hadir di situ. Itu harfiahnya seperti itu. Dan itu yang dimaksudkan adalah menyembelih nafsu hewani manusia yang akan kembali ke sang kulit. Kemudian yang kedua, yang mengusir tadi itu tidak hanya mengusir nafsu hewani, tapi di tempat itulah digunakan untuk keraton kalau ada hukum buang. Uratnya digusah, diusir. Jadi kalau ada sahabat kerabat keraton yang ada kesalahan kemudian dihukum buang, maka dia kemudian diusirnya dari Panguran itu. Tidak boleh masuk keraton lagi, dihukum buang. Itu yang filosofi ya. Kemudian sampai ke Kedaton itu harus melalui 7 pintu dan 7 halaman yang dinamakan dengan konsepsi the 7 step to heaven atau 7 tangga menuju surga. Pintunya sejak Gapura Gladak, Gapura Panguraan Jawi, Gapura Panguraan Lebet, Kori Sitinggil, Kori Tamadungan Lor ke Kori Sitinggil, Kori Tamadungan Lor, lalu Kori Berjono dulu. Jadi Kori Panguran Gladak, pertama kali Gladak sudah hilang, Gladaknya hilang. Jadi 3 pintu atau 3 gapura sebelum masuk itu ada 3. Gapura Gladaknya hilang karena menjadi kantor pos dan BNI 46. Panguran jadi, Panguran Lebet, Kori Sitinggil dari Pagelaran menuju Sitinggil ada pintunya. Kori Brojonolo dan Kori Srimanganti atau Kori Tamadungan Lor atau Kori Keben baru Kori Dono Pratopo. Alamannya Panguran Jambi, Panguran Lebet, alun-alun utara, Sitinggil, Tamadungan Lor, halaman Srimanganti dan pelataran Kedaton. Jadi kita akan masuk dari kantor pos sampai ke Kedaton itu terus melalui 7 pintu dan 7 halaman yang dinamakan dengan the 7 step to heaven atau 7 tangga menuju surga. Ayo. Tompo saja dulu. Tompo dari tompo, so sing jelasnya gentenan. Bukan saya tapi berjenengan. Yang jelaskan. Apa ini? Apa tuh? Saya kata waduh, lali. Ini
jadi perjalanan dari utara ke selatan. Khususon ila Sultan Hamengkubuwono, khusus untuk Sultan Hamengkubuwono, filosofinya bukan dari utara ke selatan, tapi dari selatan ke utara. Jadi pada waktu Sultan duduk di sini, duduk di bangsal Manguntur Tangke, namanya bangsal Manguntur Tangke itu adalah bangsal untuk tempat Singgasana Raja. Nah Singgasananya itu yang kursi. Nah Singgasana itu orang nganggo sendenan buri. Ini kan nonton ketoprak itu anaknya. Singgasananya nganggo sendenan kayak kursi. Itu ketoprak karena orang mudeng. Jadi panggang nonton ya seperti itu. Berapa kursi bisa jadi. Nah, kalau Sultan di sini itu benar menghadap ke utara duduknya. Dan Sultan pada saat duduk di Bangsal Manguntur Tangke itu tidak berbicara. Beliau pakai bahasa isyarat. Anggulan kepala, gelengan kepala, tangan. Karena pada waktu beliau duduk di sini adalah beliau itu berkontemplasi. Nah, kontemplasinya itu adalah puncak tubuh golong beliau itu sebagai point of view, titik pandang. Makanya Belanda itu paling takut dengan filsafatnya Jogja, sehingga berusaha untuk mengelabui sumbu filosofi itu dari Sitinggil sampai ke Tugu, dengan membuat tubuh yang berbeda, bukan golong ini lagi. Itu tuh janjane alasannya Wondo itu untuk merubah filosofi tubuh golong karena siteknya orang Belanda. Kemudian yang kedua untuk apa? Untuk memotong tadi dari Sitinggil ini sampai ke Tugu itu pandangan Sultan tidak boleh terhalang oleh apapun. Maka di dalam konsepsi manajemen plannya subuh filosofi itu ada garis material 45 derajat. Dari as jalan air 45 derajat, nanti 40 meter itu tidak boleh ada bangunan yang lebih ketinggian itu. Itu karena Belanda kemudian memotong subuh filosofi dengan rel kereta api yang menghubungkan antara stasiun Lembuyungan dengan stasiun Tugu, karena stasiun Lembuyungan itu lebih tua dari stasiun Tugu. Itu memotong subuh filosofi yang harusnya tidak boleh terpotong. Nah, pada saat membuat itu dulu mau dilewatkan di depan kantor pos. Kemudian sampai jengkelnya HP7 itu orang dilewatkan ke berbagai sini. Akhirnya ngalah dilewatkan utara. Terus ada cerita itu katanya Pradugonegoro itu karena itu tidak sebenarnya jeda antara Pradugonegoro dengan itu panjang. Pradugonegoro itu dapat 19. Jadi sama yang konsepsi Margomulyo, kemudian Malioboro, Margotomo, Panguran dan sebagainya itu masih sama, cuma dibalik saja dari selatan ke utara. Ini yang perlu kita ketahui itu. Tadi sudah ini jenis pohon. Nah kemudian kalau antara Tugu sampai ke kantor pos itu tanamannya ada dua, asem sama gajam. Asem itu semsem, gajam itu ayam. Jadi orang yang ke Jogja itu mesti timbul rasa semsem atau diayomi. Diayomi siapa? Diayomi oleh rajanya, diayomi oleh pimpinannya, diayomi oleh induk semangnya. Jadi dulu nggak ada Jogja itu yang namanya kos-kosan eksklusif. Nggak ada kamar mandi dalam, betul? Air panas air dingin, AC, wifi, nggak. Jadi dulu itu, namanya kalau kita kos di Jogja itu namanya mondok. Mondok itu orang Jogja punya
rumah disekat-sekat rumah itu. Kemudian disewakan kepada para mahasiswa. Jadi Indosemanya masih di situ. Jadi bisa ngawasi yang pondok itu. Jadi nek ono mahasiswa masuk angin, sing ngeroi Indosemanya itu. Masih seperti itu hubungan keluarganya. Dan seperti sekarang enaknya satpam. Karena Indosemanya ada aja. Itu rumah jadi kerekatan hubungan itu ada, jadi ikatan emosional itu ada. Nah, makanya asam sama gayam. Maka filosofi vegetasi di Jogja itu, kalau vegetasi pada umumnya hanya dilihat dari sisi teknis, dari sisi fungsi, dari sisi estetis. Tanaman itu lanskap, untuk komponen lanskap. Tetapi di Jogja tidak hanya terdiri dari tidak hanya dari sisi teknis, dari sisi filosofis, dari sisi estetis, tapi juga dari sisi filosofis. Jadi meskipun tiga syarat ini memenuhi, kalau yang syarat filosofis tidak boleh ditanam di situ. Contohnya, yang namanya sawo kecil itu adalah tanaman di halaman. Meskipun sawo kecil itu adalah penyerap timbal yang terbesar, PB. Angsa itu penyerap CO yang terbesar. Tapi sawo kecil tidak boleh ditanam. Dulu di depan Hotel Mutiara sama di depan Mall Malioboro itu ada tanaman sawo kecilnya, saya minta tebang itu. Karena tidak sesuai dengan filosofi. Sekarang dikembalikan asam sama gayam. Asam itu semsem, gayam itu ayam. Padahal gayam itu adalah tanaman di pinggir sungai. Karena fungsi pohon gayam itu adalah untuk apa? Untuk menjernihkan air sungai. Tapi karena filosofinya gayam itu ayam, nah, maka ditanamlah ya di Malioboro sekarang. Jadi orang yang ke Jogja mulai timbul rasa sengsem karena merasa diayomi. Makanya input mahasiswa yang ke Jogja dengan output yang keluar dari Jogja itu tidak seimbang. Yang masuk banyak, kemudian yang keluar itu sedikit. Karena apa? Gara-gara asam sama gayam. Ya kan? Pertama setelah lulus mendapatkan pekerjaan di Jogja, terus yang kedua itu dipek mantu sama kampus. Masuk bisa. Contohnya itu kasus HP ini. Solutif. Itu seperti itu Jogja. Saya orang Klaten. Tapi mengapa jadi di dalam Keraton Jogja? Dan tugas saya mengajar tentang Keraton Yogyakarta. Pada saya orang Klaten. Dipek mantu ibu Bos. Itu dan saya tidak mendaftarkan. Jadi langsung oleh Gus Wijoyo itu kan ditarik masuk ke dalam. Langsung buka piano, padahal harusnya kan kodono dulu. Saya langsung buka piano pada saya mengajar. Nah harusnya kan saya itu ikut solo, asal saya Klaten. Nah kakak saya itu abdi dalam Keraton Solo. Saya abdi dalam Keraton Jogja. Makanya kalau saya pulang ke Klaten itu para tetangga mengatakan, "Loh, wong murtad teko." konflik internal berarti. Karena wong Klaten kok melu mujo. Nah, terus saya bilang, "Sing jenenge itu bisononya gini dosa muka teman." Ini malah melu romo, melu musuhe. Ya ora apa-apa. Terus santun atas itu jadi yang mengajar tentang Keraton Yogyakarta kepada para abdi dalam Keraton Yogyakarta itu bukan orang Yogyakarta, orang mana. Tapi saya membuat buku Keraton Yogyakarta itu pusat budaya Jawa 300 halaman. Cuma sayangnya buku itu tidak dijual. Kalau minta mah boleh di Dinas Kebudayaan. Tapi ada katanya selama persediaan masih ada. Fotokopi aja kalau gitu. Buku yang kedua yang baru terbit ini adalah arsitektur rumah tradisional Jawa Yogyakarta. Juga 280 halaman. Jadi sing gawe buku tentang arsitektur rumah Yogyakarta itu bukan orang Jogja, bukan orang arsitek, teknik sipil transportasi. Jadi insinyur sipil, teknik transportasi. Pabrik
dosanya ekonomi. Jadi saya tetap nulis tentang keraton sama tentang arsitektur. Mengapa saya menulis tentang arsitektur? Karena keprihatinan saya. Sing jeneng karangane Hamsuri karo Dakung tak jadi patokan arsitektur Jawa. Padahal lokasi salah. Lebih-lebih ini yang dikarang oleh siapa tuh? Lupa ada namanya. Wes ora nyebuti apa? Literatur payu detail. Biku referensi dokter lagi. Jadi itu goblok itu. Saya akhirnya semua gambar dan sebagainya saya rubah sesuai dengan aslinya. Makanya sampai 2 tahun saya nulis itu. Ini saya ingin saking apa? Saking Ismunandar itu kan cuma fotokopi dari Hamsuri, fotokopi dari Dakung, terus detail yang kedalnya lewat internet dan sebagainya, yang toko negara media detail. Rumah saya capek banget. Dia tidak berani mencantumkan narasumber data pusaka. Aku udah direferensi. Jadi saya bodoh itu nulis apa sih? Jadi referensi. Ini nanti tadi makanya konsep-konsep yang seperti itu harus kita. Terus akhirnya apa? Begitu menariknya sudut filosofi itu. Akhirnya kita punya ide pada saat itu kita usulkan ke UNESCO. Jadi dulunya sampai ada 3 kali perubahan. Yang masuk pertama kali dulu oleh UNESCO itu Historical City Center of Jakarta. Dirubah lagi, tuh banget itu. Historik memang belum betul-betul Asis of Jakarta City. Terakhir ini setelah masuk ke UNESCO yang terakhir jadi the betul-betul Asis of Jakarta ini historik sampai ke mobil. Nah, kemudian ada beberapa atribut di dalamnya yang tadi penanda bahwa ini adalah bagian dari sumber filosofi yang punya filosofi yang begitu. Ini petanya ada 22 penanda atribut yang diajukan ke UNESCO. Yang pertama tugu, ya, terus yang kedua jalan bayangan, terus yang ketiga itu pelengkung dan benteng, ya kan? Ini pelengkung gading. Terus ini pelengkung Magesuro, pelengkung buntet dulu. Jadi ini pada waktu GSPI karena banyak jenazah yang ditumpuk di situ, maka kemudian ini ditutup. Baru zaman Nabi 8 dibuka lagi. Dibuka belum lama, jadi zaman Nabi 8. Itu pelengkung yang ada di sebelah timur, di sebelah barat THM. Karena yang kudang kalau malam untuk warung bakmi itu, terus kalau siang untuk undangan sama makanan. Ini alun-alun kidul. Ini ingat, ini bukan Jono Daru Diwondaru, tapi supir urang. Terus ini Sasono Inggil Jabat. Sasono Inggil Jabat dulu namanya Siti Inggil gitu. Terus ini Bangsa Kamandungan Kidul. Ini bangunan tertua di Keraton Jogja karena ini adalah rumah yang dikunjungi pertama kali tahun 1746 pada waktu Pengelolaan Bumi pada malam hari meninggalkan Keraton Jogja menuju ke Sukowati. Ini rumahnya Demang Prawiro Mantri. Untuk menghargai jasa itu, kemudian setelah perjanjian ganti, rumah Demang Prawiro Mantri itu kemudian dibawa ke keraton. Tapi ingat, dulu itu tidak boleh orang membangun joglo sino. Joglo sino itu joglo yang atapnya 3 susun, Junjung, Penanggap, Emper. Jadi joglonya hanya dua atap, Junjung sama Penanggap. Itu namanya joglo lawaan. Oleh HP1 ditambah dengan emper, sehingga soko gurunya kurang tinggi, sehingga soko gurunya harus disopak, ditambahi tingginya. Ini jadi Bangsal Kamandungan. Ini rumahnya Demang Prawiro Mantri. Nanti akhirnya menjadi Ronggo Prawiro Dirjo, Bupati Mojonegari yang menjadi di Madiun. Sini Kamandungan itu. Berarti sudah diingatkan orang sini kemarin. Karena kalau saya sudah bicara tidak sulit dihitung.